Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair talibun wa talibat fil fasli tsalits A, Ba, Wajah. Siswa-siswi kelas 3 ABC. Kaifa halukum? Bi khairin walhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji syukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkah limpahan rahmat dari Dialah sehingga kita masih dipertemukan kembali bersama Bu Herli dalam mata pelajaran Al-Lughatul Arabiyyah, pelajaran bahasa Arab. Baik, talibun wa talibat, al-yaum, hari ini kita akan belajar lanjutan materi pada Ad-Darsur Rabi'ah, lanjutan dari pelajaran keempat Anil Mihnah, tentang profesi. Namun kali ini kita akan fokus ke materi Qawaidul Lughah. Qawaidul Lughah atau kaidah bahasa. Kaidah bahasa apa? Kaidah bahasa tentang penggunaan isim isyarah. Isim isyarah, masih ingat pelajaran kita tentang isim isyarah? Ya, kata tunjuk, baik itu kata tunjuk yang dekat yang ditunjukkan dengan kata hadza wa hazihi, hadza dan hazihi, dan isim isyarah yang jauh, kata tunjuk yang jauh yaitu dzalika wa tilka, yang artinya itu. Namun kali ini kata tunjuk isim isyarahnya bersambung dengan profesi, bersambung dengan al-mihna atau pekerjaan. Tafadholu talibun wa talibat, iftahu as-safha 29. Silakan anak-anak bu guru yang solih dan solihah membuka bukunya di halaman 29. Baik, talibun wa talibat, hayya naftah muqabalatina bi qiraatil basmalah. Mari kita buka pertemuan kita kali ini dengan sama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak guru yang solih dan solihah, kalau kita perhatikan di halaman 29, di halaman 29, di sana ada 3 kaidah ya, 3 kaidah yang disampaikan oleh di dalam buku ini. Yang pertama terkait kata tanya man. Kata tanya man. Man artinya siapa. Nah, man ini digunakan, kata tanya yang digunakan untuk manusia atau yang berakal. Karena al-mihnah terkait dengan profesi, dan profesi itu hanya disandang oleh manusia, maka kita menggunakan man, bukan ma lagi ya. Kalau di bab ketiga, bab ke-1 kemarin kita masih menggunakan ma ya, karena memang posisinya kita menunjukkan yang ditanya adalah benda. Nah, sekarang yang ditanya adalah manusia atau benda yang berakal. Jadi kalau mau bertanya tentang manusia atau benda-benda yang berakal, maka menggunakan kata tanya man, bukan ma. Kemudian yang kedua, ada kata tanya ma. Ma artinya apa? Yaitu kata tanya yang digunakan untuk menanyakan isim atau kata benda selain manusia atau yang tidak berakal. Bisa hewan, bisa tumbuhan, bisa benda-benda mati, maka kita menggunakan ma. Ma hadza. Kalau kita menunjuk misalnya sekolah, ma hazihi madrasatun. Nah, itu karena madrasatun adalah kata benda mati. Kemudian yang ketiga, kaidahnya adalah untuk mengubah isim muzakkar. Nah, masih ingat isim muzakkar? Iya, isim muzakkar adalah kata benda yang berjenis laki-laki. Kata benda yang berjenis laki-laki. Nanti ya kita akan bahas. Kemudian untuk mengubah isim muzakkar, kata benda yang berjenis laki-laki, menjadi muannas, kata benda yang berjenis perempuan,
dalam bahasa Arab, kita tinggal langsung saja tambahkan huruf ta marbuto. Baik, kita mulai dari contoh-contoh yang ada di buku halaman 29. Yang pertama di sini terkait dengan ketiga kaidah ini ya, langsung ketiga kaidah. Man hada? Perhatikan pertanyaannya. Man hada? Hada syurtiyun. Hada syurtiyun. Karena yang ditanya adalah benda seorang polisi ya, yang menunjukkan kata benda itu seorang polisi, maka menggunakan man. Dan lihat syurtiyun. Syurtiyun itu adalah isim muzakkar, kata benda yang berjenis laki-laki, maka dia menggunakan haza, bukan hazihi. Ya. Man hada syurtiyun. Siapa ini? Ini adalah seorang polisi. Kemudian man hada? Dzalika mudarrisun. Siapa ini? Dzalika mudarrisun. Itu adalah seorang guru. Nah, perlu yang anak-anak guru ingat, ketika pertanyaannya hadza menggunakan isim isyarah, yang menunjukkan kata benda laki-laki, maka yang dijawabnya juga isim isyarah yang menunjukkan kata benda laki-laki. Maka hadza jawabannya tidak boleh hazihi atau tilka, harus haza atau zalika. Man hadza? Zalika mudarrisun. Siapa ini? Itu adalah seorang guru. Man hadza? Hadza fallahun. Hadza fallahun. Siapa ini? Ini adalah seorang petani. Berikutnya sama seperti hadza, yaitu isim isyarah dzalika. Dzalika sama seperti fungsinya hadza, dia untuk menunjukkan benda berjenis muzakkar atau benda yang berjenis laki-laki. Man dzalika? Siapa itu? Dzalika tabibun. Dzalika tabibun. Tabibun itu isim muzakkar, maka dia menggunakan dzalika, bukan tilka. Itu adalah seorang dokter. Man dzalika? Hadza tayyarun. Hadza tayyarun. Siapa itu? Ini adalah seorang pilot. Iya, pilot. Tayyarun artinya pilot. Lihat pertanyaan zalika, maka boleh dijawab dengan hadza. Karena zalika sama hadza digunakan untuk menunjukkan isim muzakkar. Man zalika? Zalika halaqun. Man zalika? Zalika halaqun. Ya, siapa itu? Itu adalah seorang halaqun. Apa? Halaqun, tukang cukur. Selanjutnya isim isyarah hadhihi wa tilka. Hadhihi wa tilka digunakan untuk menunjukkan isim muannas atau benda berjenis perempuan. Man hadhihi? Siapa ini? Hadhihi syurtiyatun. Hadhihi syurtiyatun. Siapa ini? Ini adalah seorang polisi wanita. Lihat apa bedanya syurtiyun dengan syurtiyatun? Kalau syurtiyun untuk benda laki-laki, syurtiyatun itu benda perempuan. Bedanya ada tak marbuto, cukup ditambahkan tak marbuto di ujungnya. Yang tuntun ini namanya tak marbuto. Langsung berubah dia artinya, polisi perempuan. Kemudian man hadhihi? Siapa ini? Tilka mudarrisatun. Tilka mudarrisatun. Itu adalah seorang guru perempuan, ya, guru perempuan. Ini Bu Herli, Bu Winda itu mudarrisatun, bukan mudarrisun. Kalau Pak Febri, Pak Marzuki itu adalah mudarrisun. Man hadhihi? Siapa ini? Hadhihi fallahatun. Hadhihi fallahatun. Ini adalah petani perempuan, petani wanita. Selanjutnya penggunaan tilka, ya. Man tilka?
siapa itu? Tilka tabibatun. Tilka tabibatun. Itu adalah dokter perempuan, dokter wanita. Man tilka? Hadhihi tayyaratun. Hadhihi tayyaratun. Ini adalah seorang pilot perempuan, pilot wanita. Lihat. Jadi tilka bisa dijawab dengan langsung tilka. Tilka juga bisa dijawab dengan hadhihi. Tapi tidak boleh zalika atau haza. Karena benda berikutnya adalah dia adalah isim muannas, yaitu tayyaratun. Tayyaratun ya. Seorang pilot wanita. Man tilka? Siapa itu? Tilka halaqatun. Nah, halakun berubah menjadi halaqatun. Ya, tinggal ditambahkan tak marbuto. Itu adalah seorang pemangkas rambut perempuan, ya. Kemudian nih, coba lihat di tabel berikutnya. Ada nih perbedaan antara isim jenis muzakkar dan isim jenis muannas. Kata benda jenis laki-laki dan kata benda jenis perempuan. Jadi seperti yang Bu Guru jelaskan tadi, ketika pertanyaannya haza, maka jawabannya haza atau zalika, dan otomatis benda yang setelahnya itu adalah benda laki-laki. Tidak boleh misalnya man hadza syurtiyatun, maka kalimat itu menjadi salah. Oke, kita lihat tabelnya yang isim jenis muzakkar dulu ya. Man hadza, siapa itu? Siapa ini? Hadza syurtiyun. Hadza syurtiyun, ini adalah polisi. Man hadza, siapa ini? Dzalika mudarrisun. Dzalika mudarrisun, itu adalah seorang guru. Ya, tidak ada tak marbutonya ya. Kalau isim muzakkar tidak ada tak marbutonya, dan dia hanya menggunakan haza dan zalika. Kemudian pertanyaan mengenai zalika, man zalika? Siapa itu? Zalika tabibun. Zalika tabibun. Itu adalah seorang dokter. Man zalika? Siapa itu? Hadza tayyarun. Hadza tayyarun. Ini adalah seorang pilot ya. Laki-laki ya, ini menggunakan haza dan zalika. Kemudian isim jenis muannas, dia menggunakan isim isyarah, yaitu hazihi dan tilka. Dan benda yang mengikutinya adalah benda berjenis perempuan, yaitu isim muannas ya. Contohnya, man hadhihi, siapa ini? Hadhihi syurtiyatun. Syurtiyun berubah menjadi syurtiyatun, berarti dia polisi perempuan. Man hadhihi, siapa ini? Tilka mudarrisatun. Tilka mudarrisatun, itu adalah seorang guru perempuan. Selanjutnya yang menggunakan tilka, man tilka? Siapa itu? Tilka tabibatun. Tilka tabibatun, itu adalah seorang dokter perempuan. Man tilka? Siapa itu? Hadhihi tayyaratun. Hadhihi tayyaratun. Ini adalah pilot perempuan ya. Sudah tahu bedanya antara isim jenis muzakkar dan isim jenis muannas? Isim jenis muzakkar dia artinya benda yang menunjukkan benda laki-laki, dan dia menggunakan isim isyarah haza dan zalika. Sedangkan isim jenis muannas atau benda yang menunjukkan kata benda perempuan, itu ciri-cirinya ada tak marbutonya, dan dia menggunakan isim isyarah atau kata tunjuknya adalah hazihi wa tilka. Ya, itu saja hari ini tentang penggunaan isim isyarah yang dirangkai dengan benda laki-laki maupun benda perempuan yang berkaitan dengan al-mihna, yang berkaitan dengan profesi.
Demikian dari Bu Herli, mohon maaf jika banyak kekurangan. Nanti kalau anak-anak Bu Guru belum paham, bisa langsung ditanyakan di kolom komentar atau bisa langsung hadir ke sekolah bertanya langsung dengan Bu Herli. Untuk penugasannya, hafalkan 10 saja, bebas pilih, kosakata tentang profesi dengan menggunakan isim isyarah. Sekali lagi, dengan menggunakan isim isyarah. Dan kirimkan video setoran hafalan tersebut di kolom komentar Facebook. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Haya nakhtatim muqabalatina bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.